akan mengecek semua remaja dan anak-anak yang sudah mendengarkan namanya ya. Amrani Margareta. Hadir Pak. Adelia Manggalia. Estera Dewa. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita sudah mengecek pelajaran, kita sudah berdoa, dan sekarang kita tiba dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum Bapak menyampaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi Bapak perlu kasih tahu dulu sama kita semua apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar mengenai puisi, pelajaran puisi. Nah, jadi kita belajar puisi. Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan kita mempelajari puisi itu adalah supaya kita tahu bagaimana cara membaca puisi, bagaimana cara membaca puisi dengan baik, dan memperhatikan pelafalan dan memperhatikan intonasi. Nah, langsung saja kita akan belajar mengenai puisi. Puisi, nah yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi adalah salah satunya ya. Jadi ada yang disebut dengan pelafalan dan intonasi. Nah, dalam membaca puisi kita harus memperhatikan yang namanya pelafalan. Apa itu pelafalan? Sebelum kita masuk ke pelafalan, apa yang disebut dengan puisi? Nah, jadi puisi adalah karangan oleh penyair. Jadi dia dibentuk dengan kata-kata indah. Nah, terus misalkan dalam bagaimana kita membaca puisi, yang kita perhatikan adalah pelafalan dan intonasi salah satu. Kemudian ada nanti selain ekspresi. Nah, sekarang bagaimana cara pelafalan? Pelafalan itu apa? Pelafalan adalah bagaimana kita mengungkapkan bunyi dari kata atau dari huruf. Misalkan A, kalau A berarti A, bukan A, bukan O. Beda ya? Beda? Beda. A, beda? Beda. Kedengarannya seperti A tapi bukan A, tapi O, ya kan? Ya kan? Nah, A. Nah, itu adalah pelafalan, bagaimana kita mengungkapkan bunyi. Nah, seterusnya adalah intonasi. Intonasi ini adalah tinggi atau rendahnya bunyi yang kita keluarkan. Ya, pada saat kita membaca puisi berbeda dengan kita membaca teks biasa, teks bacaan biasa. Pada saat membaca puisi kita memperhatikan intonasi. Nah, itu yang membedakan dia dengan teks bacaan yang lain dengan puisi. Nah, puisi harus diperhatikan yang namanya intonasi atau tinggi rendahnya suara. Contoh. Nah, di sini nanti Bapak kasih contoh bagaimana cara membaca puisi, ya, dengan memperhatikan pelafalan dan intonasi. Nah, perhatikan ya. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang tenang. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku? Kurang lebih itulah bagaimana cara membaca puisi. Berbeda kan dengan membaca teks biasa? Beda kan? Nah, di sini ada yang disebut intonasi atau tinggi rendahnya bunyi yang kita keluarkan atau suara kita. Jadi sedikit dia berayun.
menjelaskan bagaimana apa yang disebut dalam puisi dan bagaimana cara membaca. Sekarang Bapak akan memanggil dua orang. Dua orang. Yang pertama dulu nanti Bapak coba dulu Dita. Coba bacakan kembali puisi dari buku. Kita sudah membaca, tetapi kekurangannya apa? Intonasinya dia sudah dapat, cuma dia tidak terlalu pas. Nah, kemudian dia terlalu cepat membaca. Bisa diulang sekali lagi dengan pelan-pelan dan perhatikan intonasi, oke? Tepuk tangan buat dia tadi. Meskipun tidak 100%, tapi sudah baik. Tadi kita sudah pernah kita bagaimana cara membaca puisi. Nah, sekarang kita dengarkan teman kita lagi. Dari laki-laki, siapa? Yaman. Coba Yaman maju. Baca dulu. Tidakkah saya merasa yang bolehkah saya mencium yang sebenarnya sambil bersedang-sedang semua kaki bolehkah? Pembacanya sudah cukup bagus, tinggal hanya belajar lagi bagaimana cara membaca puisi dan memperhatikan intonasi dan pelafalan. Nah, sekarang kita sudah belajar apa yang disebut dengan puisi. Nah, kesimpulan yang kita pelajari ini, bagaimana kita membaca dengan memperhatikan struktur yang ada dalam sebuah bacaan. Nah, misalkan dalam teks bacaan yang lain yang kita perhatikan, teks bacaan biasa adalah kita memperhatikan tanda baca, misalnya tanda titik, koma, titik dua, titik koma, dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai puisi. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita membaca dengan baik dalam memperhatikan pelafalan dan intonasi. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini, bagaimana kita membaca dengan baik. Nah, untuk seterusnya sebelum kita menutup pelajaran, Bapak mau kasih tugas sama kalian. Nah, jadi tugasnya adalah mencari dua buah puisi. Ya, mencari dua buah puisi dari dua penyair. Ya. Dua penyair terkenal, ya, yang pertama ya dari Khairit Anwar dan W.S. Rendra. Nanti kita cari ya. Nah, itu adalah tugas minggu depan
kita akan mengumpul ya. Oke. Saja dulu. Harapan kami adalah supaya anak kami selalu semangat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar di sekolah dengan giat dan belajar juga di rumah. Oke, demikian saja pertemuan kita hari ini. Selamat